Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rabiatul Adawiyah MPD selaku dosen pengampu matkul pemikiran pendidikan Islam. Langsung saja, di sini saya atas nama Sultani, mahasiswa Madin semester 7 akan mempresentasikan dasar pemikiran pendidikan Islam Imam Ghazali. Imam Ghazali nama asalnya adalah Muhammad bin Muhammad. Beliau punya anak yang bernama Hamid sehingga dipanggil dengan Abu Hamid. Jadi, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di kota Tus, Iran pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali lahir di kota Tus, Iran dan wafat juga di kota Tus, Iran. Pada masa kecil, Imam Ghazali menuntut ilmu di kota Tus, sebuah kota yang membesarkan nama beliau. Beliau belajar dari beberapa ulama besar, di antaranya Imam Haramain Al-Juwaini. Beliau menuntut ilmu di kota Tus sehingga ilmunya sangat banyak, terkenal alim, pengetahuannya luas, dan dengan sebab pengabdiannya dalam bidang pengetahuan, dalam bidang ilmu, Imam Al-Ghazali diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekayaan, berupa jabatan dan kemewahan. Akan tetapi harta, jabatan dan kemewahan yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali tidak membuat beliau semakin tenang hatinya. Bahkan kemewahan, jabatan, dan harta malah semakin membuat hatinya gelisah dengan apakah jalan yang ditempuh itu benar apa tidak. Akhirnya kemewahan, jabatan, dan kekayaan semuanya ditinggalkan oleh Imam Al-Ghazali. Asalnya pakaiannya dengan pakaian yang bagus, kemudian diganti dengan pakaian yang kasar. Akhirnya beliau menempuh jalan sufi, jalan yang akhirnya membawa ketenangan hatinya, membawa ketenangan jiwanya. Itu Imam Al-Ghazali. Dasar pemikiran Imam Al-Ghazali adalah lebih condong kepada sofistik. Meskipun lebih condong kepada sofistik, Imam Al-Ghazali tetap tidak meninggalkan falsafat. Jadi tetap falsafat, tapi lebih condong kepada sofistik. Karena filsafat ada beberapa hal yang menurut beliau tidak cocok. Tapi beliau tetap menggunakan filsafat, tapi tidak mendalaminya. Kemudian digandengkan dengan sofistik. Kemudian Imam Al-Ghazali itu karangan kitabnya sangat banyak sekali. Termasuk karya yang sangat monumental, yang sangat terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Selain kitab Ihya Ulumuddin, banyak sekali karangan Imam Al-Ghazali, bahkan karangannya
hampir mencapai, bahkan karangannya sampai 100 kitab. Di antaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin, kemudian Tahaful Al-Falasifah, kemudian Al-Munqidh Minad Dhalalah, dan lain-lain. Pemikiran pendidikan Islam Al-Ghazali, pendidikan yang menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk insan paripurna atau insanul kamil, yang pendidikan tersebut muaranya agar orang tersebut selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Lah, kebahagiaan dunia dan akhirat menurut Imam Al-Ghazali ini bisa ditempuh dengan belajar. Dengan belajar menuntut ilmu. Setelah memperoleh ilmu, kemudian ilmu itu dipelajari. Setelah menuntut ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan. Setelah diamalkan, akhirnya orang tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan pengamalan ilmunya tersebut. Ketika orang tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya orang tersebut bisa bahagia baik dunia maupun akhirat. Kemudian metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam menurut Al-Ghazali adalah, yang pertama adalah keteladanan atau suri tauladan. Kemudian yang kedua adalah bimbingan, penyuluhan. Yang ketiga adalah cerita, kisah-kisah ulama-ulama terdahulu diceritakan kepada para murid agar bisa menjadi contoh. Kemudian yang keempat adalah motivasi, memberikan motivasi kepada seorang murid agar belajar dengan giat. Yang kelima, mendorong semangat untuk belajar. Dari kelima metode tersebut diringkas menjadi dua. Yang pertama adalah pendidikan agama, dan yang kedua adalah pendidikan akhlak. Kemudian pembagian ilmu menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, ilmu itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah ilmu tercela, ilmu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya ilmu sihir, ilmu perdukunan, itu ilmu tercela. Ilmu ini tidak boleh dipelajari. Yang kedua adalah ilmu terpuji, ilmu yang ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu ini dianjurkan untuk dipelajari, diwajibkan untuk dipelajari, karena ilmu ini menjadikan jiwa bersih dan menjadikan seseorang dekat dengan Allah. Kemudian yang ketiga, ilmu terpuji pada taraf tertentu. Ilmu ini tidak boleh didalami, boleh dipelajari tapi tidak boleh didalami, karena ilmu ini kalau didalami akan menyebabkan kegoncangan iman seseorang kepada Allah. Contohnya ilmu falsafat. Ilmu ini boleh dipelajari tapi tidak boleh didalami. Ini menurut Al-Ghazali. Ketiga pembagian ilmu tersebut menurut Al-Ghazali dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah fardhu ain, ilmu yang harus dipelajari oleh setiap orang. Dan yang kedua adalah fardhu kifayah, ilmu yang tidak harus dipelajari oleh setiap orang. Jika di daerah tersebut sudah ada yang mempelajari, maka yang tidak wajib mempelajari. Kemudian Al-Ghazali mengumpulkan ilmu pengetahuan yang harus dipelajari di sekolah. Yang pertama adalah ilmu Al-Quran. Ini harus dipelajari di sekolah. Ini menurut Al-Ghazali. Yang kedua ilmu-ilmu bahasa, ilmu alat, contohnya seperti nahwu, shorof, tajwid. Yang ketiga ilmu fardhu kifayah. Ini harus dipelajari di sekolah. Di antaranya adalah ilmu kedokteran, ilmu matematika. Yang keempat ilmu kebudayaan, contohnya syair, sejarah, dan beberapa cabang-cabang filsafat. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi
matkul pemikiran pendidikan Islam. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.